Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul keempat dalam MOC Teknik Dasar Pekerjaan Laboratorium. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan teknik pipetting. Teknik pipetting ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari ya sebelum kita memulai melakukan analisis di laboratorium, khususnya untuk penelitian di bidang molekuler gitu ya. Kita tahu bahwa ada beberapa jenis pipet sebenarnya yang tersedia di lab ya, termasuk salah satunya adalah mikropipet. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan dasar-dasar penggunaan mikropipet untuk kegiatan-kegiatan analisis maupun preparasi reagen dan seterusnya untuk ke laboratorium molekuler. Nah, kita tahu ya bahwa ketika kita melakukan analisis, kita tidak bisa hanya memperkirakan berapa sih volume yang kita tambahkan atau kita ambil dari suatu larutan atau dari suatu campuran. Jadi kita membutuhkan perhitungan atau pengambilan dengan alat yang presisi. Jadi katakanlah misalnya kita mau menambahkan 1 mikroliter enzim RNase inhibitor ke dalam larutan yang akan kita buat gitu ya. Kita nggak mungkin hanya memperkirakan dengan meneteskan saja seperti itu. Akan sangat sulit untuk kita tahu apakah volumenya itu benar. Sehingga kita membutuhkan instrumen yang disebut sebagai mikropipet yang dia tingkat presisinya itu sangat ditentukan oleh teknik yang kita gunakan. Nah, sebelum kita mulai ya untuk melakukan pipetting, kita harus memastikan dulu beberapa hal ya yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah hand warming. Hand warming ini atau pemanasan tangan, karena ketika tangan kita nggak dalam kondisi yang optimal, misalnya mungkin masih kaku atau baru bangun tidur kemudian langsung memipet, itu kan juga akan mengganggu tingkat presisi dari volume yang atau larutan yang akan kita ambil. Nah, setelah kita melakukan hand warming ya dengan suatu gerakan-gerakan tertentu, nanti kita akan lihat di belakang juga, kita juga perlu melakukan settingnya. Jadi kita perlu mengetahui bagaimana mikropipet itu diset. Kemudian kita juga perlu menyeting kondisi suhu yang paling optimal di lingkungan kerja kita. Nah, tetapi yang paling penting sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu berapa sih volume yang akan kita ambil untuk larutan kita gitu ya. Jadi misalnya kita cuma mau ambil 1 mikroliter, maka mikropipet yang kita gunakan juga harus mengikuti volume yang akan kita ambil. Jadi perlu teman-teman ketahui, dan itu sudah dijelaskan juga di modul ya yang nanti teman-teman akan baca. Di situ ada beberapa range volume di mana mikropipet itu bisa kita gunakan. Jadi misalnya kita mau mengambil 1 mikrolit, maka kita tidak bisa menggunakan mikropipet yang terlalu besar. Jadi kita ambil pada range yang ada 1 mikroliter di situ. Jadi misalnya mikropipet yang range-nya antara 0 sampai 1, di mana tingkat kepresisiannya bisa sampai 0,00 mikroliter. Jadi di situ kita baru akan bisa memilih mikropipet mana yang akan nantinya kita gunakan, gitu ya. Nah, setelah itu kita juga harus memastikan bahwa tips yang kita gunakan. Jadi mikropipet itu kalau kita lihat di sini ya, dia dilengkapi dengan suatu alat ya, ini bahan habis pakai yang disebut dengan tips. Tips ini yang nantinya akan jadi nanti volume larutannya itu akan masuk ke dalam tips, dan ini bisa kita buang setelahnya supaya tidak terjadi kontaminasi gitu. Nah, tips ini itu juga menyesuaikan dengan volume dari mikropipet yang kita pakai gitu ya. Jadi kalau misalnya volume range dari mikropipet yang kita gunakan adalah 10 sampai
10 sampai 5 mungkin biasanya sih 2 sampai 15 gitu ya. Maka kita tidak bisa 2 sampai 15 mikro. Maka kita tidak bisa menggunakan mikropipet yang range volumenya itu 200 sampai 1000 gitu. Jadi kita harus menggunakan mikropipet dengan range yang tips dengan range yang sama seperti mikropipet yang kita gunakan. Seperti itu. Tujuannya apa? Supaya supaya compatibility dari tips dengan mikropipetnya itu sama. Dan yang kedua, kalau misalnya kita mau menggunakan tips yang kecil, ya karena ketika kita menggunakan tips yang kecil untuk mikropipet yang besar, maka dia tidak akan masuk ke dalam ujung dari mikropipetnya. Nah, tetapi kalau misalnya kita menggunakan tips yang terlalu besar, maka mikropipet tidak akan bisa mendispersi maupun mengaspirasi larutan yang akan kita ambil, seperti itu. Jadi memang tujuannya adalah supaya larutan yang terambil itu benar-benar presisi gitu ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mikropipet. Jadi mikropipet itu ada beberapa jenis sebenarnya. Ini adalah jenis yang single channel dan manual. Ada juga mikropipet yang dia multi channel dan ada juga yang otomatis. Jadi menggunakan baterai mesin gitu ya untuk mengaspirasi dan mendispersi larutannya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bagian-bagian dari mikropipet itu hampir sama di setiap alat ya, meskipun dengan merek yang berbeda. Yang pertama pasti ada push button-nya. Jadi push button ini dipakai untuk mengambil dan juga mengeluarkan larutan dari tips yang kita pasang. Lalu ada bagian tip ejector. Ini adalah tombol untuk membuang tip yang terpasang di ujung mikropipet. Jadi tip ini kita buangnya tidak menggunakan tangan ya, karena ketika kita melakukan kegiatan jangan sampai kita mengkontaminasi atau terkontaminasi larutan maupun sampel yang kita analisis gitu ya, sehingga untuk membuang tip yang tadinya sudah menempel di ujung pipet kita menggunakan tip ejector. Jadi kalau dipencet gitu ya, tipnya akan copot dari mikropipetnya. Kemudian ada thumbnail. Di sini adalah thumbnail ini dipakai untuk mengatur volume yang akan kita ambil. Di sini ada volume displaynya. Jadi misalnya kita mau ambil 98 mikroliter, maka kita bisa putar thumbnailnya, kemudian nanti kita sesuaikan gitu ya. Nah, ini adalah tip ejectornya, jadi dia nyambung dengan tip ejector button yang ada di atas gini. Jadi kalau kita tekan, dia akan mendorong tipsnya untuk bisa dikeluarkan gitu ya. Ini dan tipsnya ini disposable, jadi tidak tidak built-in, tidak jadi satu dengan mikropipetnya. Jadi kita bisa ganti-ganti seperti itu. Nah, kita lihat sekarang bagaimana sih penggunaan mikropipet itu sendiri ya. Tadi kita sudah tahu bahwa ini disebut sebagai push button. Kemudian di sini ada tip ejector button. Nah, untuk bisa mengambil dan membuang larutan yang kita ambil, yang kita gunakan ya, maka yang berperan penting itu adalah push button di sini. Jadi push button itu kalau misalnya kita tekan, ini rest position-nya ada di gambar 2 gini ya. Kalau kita lihat, jadi ini ada rest position, itu harusnya dia di sini. Nah, push button itu kalau kita tekan, dia punya 2 stop. Jadi first stop ini adalah untuk menyesuaikan volume yang akan kita ambil, dan second stopsnya itu untuk membilas, untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi larutan yang menempel gitu ya. Jadi prinsipnya adalah ketika kita mau mengambil larutan, kita tekan dulu pipetnya, push buttonnya itu di first stop.
Karena kalau misalnya kita gunakan second stop, ini nanti akan ada kelebihan volume yang terambil, sehingga kita menggunakan first stop untuk bisa menarik volume sesuai dengan yang sudah kita set di awal. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam tabung, jadi push button ini harus kita tekan di luar sebelum kita masukkan ke tabung, baru setelah itu dilepas ya, dikembalikan ke rest position. Kemudian kita pindahkan, kalau misalnya kita mau memindahkan gitu ya, kita pencet lagi ke first stop. Nah, setelah dari first stop, kalau misalnya masih ada tersisa di sini mungkin sedikit gitu ya, kita bisa keluarkan, kita bisa bilas atau kita bisa buang secara menyeluruh dengan menekan second stop-nya. Jadi nanti sisa-sisa ini akan ikut terbuang. Baru setelah itu akan kita kembalikan ke rest position-nya. Nah, setelah itu baru tipsnya bisa kita buang dengan menekan tip ejector button-nya di sini. Gitu ya. Nah, ini prinsip kerja dari micropipette. Jadi, yang perlu diingat adalah ada first stop dan second stop, di mana first stop ini kita pakai untuk mengambil sesuai dengan volume yang kita set sebelumnya, sementara second stop ini kita gunakan untuk membilas. Ya, jadi kalau misalnya masih ada sisa-sisa, maka kita tekan second stop-nya. Nah, second stop ini tidak boleh ditekan pada saat kita mengambil larutan, karena kalau misalnya kita tekan, maka volumenya akan tidak sesuai dengan yang kita set, akan ada kelebihan di situ. Nah, teknik pipetting ini kita ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dispensingnya, gitu ya. Jadi untuk kalau kita lihat di sini, jadi ketika kita mau, sorry ini memang agak sedikit kecil ya, tapi nanti teman-teman bisa lihat sendiri di PPT-nya yang akan kita share. Jadi teknik dispensing ini sangat berpengaruh terhadap hasil. Apakah kita mendispense dengan menempelkan di dinding atau langsung ke dalam mixture-nya atau larutannya, atau didispense tidak ke bawah gitu ya, jadi di atas permukaan tidak menempel. Ini juga akan berpengaruh terhadap teknik pipetting kita, jadi hasil pipetting kita. Nah, yang terpenting yang kedua adalah ritme dan speednya. Kita harus memastikan bahwa pada saat kita mendispensi ya, mengambil gitu ya, mengambil larutannya, kita pastikan bahwa ujung tips kita itu benar-benar sudah masuk ke dalam larutan ya, dalam larutannya. Kemudian pada saat kita mengembalikan ke posisi resting seperti yang tadi di slide sebelumnya, kita bisa lihat ini nggak boleh langsung dibuat cepat gitu ya. Jadi kita pelan-pelan tetapi dengan ritme yang stabil, konsisten ritmenya. Jadi tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba dilepas gitu. Karena kalau misalnya seperti itu nanti akan ada rongga udara yang di situ bisa mengganggu jumlah volume yang kita ambil gitu. Jadi harus pelan-pelan, sedikit demi sedikit, baru setelah itu dikembalikan ke posisi rest. Jadi menekannya itu tidak langsung cedet gini, tetapi pelan-pelan dengan dirasakan, dilihat bagaimana volumenya terambil gitu, larutannya terambil. Nah, yang ketiga adalah angle atau sudut pada saat kita memipet. Jadi sudut yang direkomendasikan adalah ketika kita mau mengambil larutannya adalah 90 derajat. Tetapi pada saat kita membuang ya atau mengeluarkan larutannya, ini harus diset 45 derajat supaya pengeluarannya ini optimal gitu ya. Jadi 90 derajat untuk mengambil. Nah, ini penting juga ketika kita mau mengembalikan gitu ya. Kita mau mengambil, ini tadi sudah dijelaskan harus ada sudut ujung tips yang benar-benar masuk ke dalam larutan gitu ya. Nah,
Selain bagaimana kita menentukan posisi sudut pipet, kemudian ritme pada saat menarik push buttonnya ataupun pada saat membuang atau menaruh gitu ya, menaruh larutannya ke dalam mixture-nya itu harus pelan-pelan dan hati-hati. Posisi untuk pipetting ini juga sangat penting. Apakah kita berdiri, apakah kita duduk, gitu ya. Sebenarnya kita bisa memipet dengan berdiri maupun duduk, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kita harus pastikan bahwa posisi duduk kita itu harus ergonomis, gitu ya. Jadi harus dipastikan bahwa posisi duduknya ini nyaman, gitu ya, dan ergonomis. Karena ketika kita bekerja lama di lab, di laboratorium, ini posisi duduk yang tidak tepat akan menyebabkan injury gitu ya. Jadi bisa jadi nanti mungkin tangannya lebih cepat capek, punggungnya capek gitu ya, sehingga kita harus pastikan posisinya seperti di gambar yang baik gitu ya. Jadi untuk punggungnya ini lurus ya, dan juga tidak bungkuk gitu ya. Kemudian posisi tips dengan tangan itu juga tidak terlalu jauh seperti ini. Jadi kita akan bisa mengambil tanpa harus meregangkan tangan dengan terlalu jauh gitu. Ini adalah posisi yang direkomendasikan kalau kita duduk. Nah, kalau kita berdiri, maka posisinya tidak boleh membungkuk. Jadi, memang berdiri ini ada kelemahannya. Salah satunya adalah kalau kita punya meja kerja itu terlalu pendek gitu ya. Mau nggak mau kita harus jadinya membungkuk seperti ini. Tapi kalau misalnya mejanya cukup ya, kondisinya ideal, maka ini bisa membantu kita untuk berdiri, bekerja dengan berdiri. Nah, posisinya harus tegak, tidak boleh membungkuk, dan posisi tangan harus membentuk sudut 90 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi ini adalah posisi yang memang harus kita pastikan supaya kondisi kerja kita ini ergonomis. Karena kalau misalnya posisi untuk benchnya, entah itu mejanya, entah itu jarak pipet dan tips yang terlalu jauh, tangannya tidak nyaman gitu ya, itu akan menyebabkan pekerjaan kita juga tidak optimal, sehingga lebih cepat capek. Dan biasanya kalau sudah capek gitu ya, itu volume yang terambil dan juga tingkat kepresisian dari volume yang terambil dan yang dikeluarkan itu menjadi lebih minimal seperti itu. Jadi agak kurang gitu kan, sehingga harus kita minimalkan dengan mengatur posisi ergonomis untuk pipetting yang tepat gitu. Oke, itu dulu dari penjelasan saya. Nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut di modul yang sudah tersedia. Selamat belajar.